Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers. Balik lagi di Rio Hotspot Channel. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga pertandingan terakhir ya di putaran pertama antara Persikabo kontra Persib Bandung. Nah, ada fakta apa saja sih di balik laga Derby Jawa Barat jilid pertama di musim ini? Kita akan cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semua faktanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, tapi sebelumnya di akhir video ini kami akan beritahukan soal kuis undian tebak posisi Persib di akhir putaran pertama ya. Nah, simak sama-sama di channel ini ya, di video ini ya, di akhir nanti, makanya jangan skip. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Inilah fakta di balik laga Persikabo kontra Persib Bandung. Derby ketiga secara resmi. Meskipun Persikabo sudah ada sejak tahun 1973, tapi Persikabo baru resmi bernama Persikabo pada tahun 2020. Setelah sebelumnya tim ini tim siluman, yakni tim yang dibawa oleh TNI. Dan pertemuan perdana kedua tim ini baru terjadi ya di musim lalu, karena sebelumnya musim-musim sebelumnya tim Persikabo ini masih bernama PS Tira atau PS Tira Persikabo. Mantan dua klub ini adalah satu provinsi, jadi wajar di dua klub ini ada mantan pemain kedua tim. Seperti di kubu Persib ada nama Siro Alves dan Erwin Ramdhani yang mantan pemain Persikabo atau PS Tira. Sementara di kubu Persikabo ada nama Saifullah Maulana, Munadi, Agung Mulyadi, dan Yandi Sofyan. Jajang Nurjaman versus Luis Mia. Ini bukan pertama kalinya kedua pelatih ini bertemu. Pasalnya dua pelatih ini sudah pernah bertemu di laga uji coba. Tapi di liga resmi ini pertama kali dua pelatih ini bertemu. Uniknya pelatih Persikabo adalah mantan pemain sekaligus pelatih Persib Bandung. Henhen Herdiana. Henhen Herdiana adalah salah satu pemain yang paling banyak lakoni laga antara Persikabo versus Persib maupun sebaliknya, yakni dengan 5 kali hadiri dalam duel dua tim satu provinsi ini sejak 2017. Dua kapten. Uniknya, dua kapten di laga ini di kedua kesebelasan pertama kali jadi kapten di musim ini, di mana ada Gilang Ginarsa di kubu Persikabo dan Deddy Kusnandar di kubu Persib Bandung. Dan uniknya lagi, dua-duanya adalah mantan pemain Pelita Jaya. David da Silva. Setelah absen di laga sebelumnya, kini DDS pun harus cedera di menit ke-30. Ini artinya sudah dua laga DDS tak cetak gol. Inilah akibat buruk dari sistem bubble. Pemain mudah sekali cedera. Gol Gustavo Tocantins. Gol Gustavo Tocantins di menit ke-60 adalah gol ke-6 Tocantins di musim ini dan hampir saja membuat Persib raih kekalahan perdananya musim ini. Gol Daisuke Sato. Setelah menyerang total, akhirnya Persib mampu menyamakan kedudukan di menit ke-95 melalui gol Daisuke Sato. Ini adalah gol perdana Sato musim ini.
belum terkalahkan. Meskipun menuai hasil imbang, tapi Persib menutup putaran pertama ini dengan hasil cukup memuaskan, yakni belum terkalahkan di 9 laga terakhir. Persib satu-satunya tim yang tak terkalahkan saat liga dilanjutkan kembali setelah tragedi Kanjuruhan. Selalu cetak gol. Sejak dilatih Luis Mia, Persib tak pernah lakoni laga tanpa mencetak gol. Persib selalu mencetak gol di setiap laga, meskipun Persib masih sering kebobolan juga. Hasil imbang ketiga dan kedua. Hasil imbang ini jadi hasil imbang ketiga Persib selama 16 pekan yang telah dilakoni Persib, atau yang kedua saat dilatih oleh Luis Mia. Luis Mia. Kembali Luis Mia cetak rekor baru. Selain jadi satu-satunya pelatih asing Persib yang mampu tak terkalahkan di 9 laga beruntun bersama Persib, Luis Mia pun jadi satu-satunya pelatih yang belum terkalahkan di Liga 1 musim ini. Persikabo. Jujur, kami akui taktik Jajang Nurjaman ini menjengkelkan sekaligus cerdik. Janur memilih memakai strategi Jose Mourinho saat di Chelsea, yakni parkir bus, dan sukses. Tapi akhirnya gagal juga usai Sato cetak gol penyeimbang di menit-menit akhir. Dan ini artinya Persikabo tak bisa raih kemenangan di 6 laga terakhirnya. Persib Bandung. Dengan hasil imbang ini, Persib gagal gusur PSM, Borneo, Bali United, dan Madura United di peringkat 1, 2, 3, dan 4. Tapi Persib masih punya 1 laga tunda, dan jika mampu menang bisa saja Persib finish di urutan pertama di paruh musim ini. Atau dengan kata lain, posisi klasemen ini belum finish lantaran masih ada 2 laga tunda, yakni Persib versus Persija, Bayangkara versus PSIS, Barito versus PSM, serta laga tunda PSS kontra Persija Jakarta. Bersyukur, meskipun cuma raih 1 poin, tapi pelatih Persib Luis Mia lega akhirnya sistem bubble ini berakhir dan berharap di putaran kedua nanti akan ada perubahan yang lebih baik. Tapi jelas Persib harus banyak berbenah di putaran kedua nanti, karena terlihat jelas Persib sangat lambat dalam bermain, terutama di sektor lini tengah. Wasit Heru Cahyono. Wasit yang memimpin laga ini adalah Heru Cahyono asal Jakarta. Wasit ini sangat dibenci oleh pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares karena dianggap banyak kontroversi yang wasit ini lakukan. Tapi untuk di laga ini, meskipun ini pertama kalinya wasit Heru Cahyono pimpin laga Persib, tapi di laga ini wasit ini cukup baik dalam bertugas. Pemain paling berbahaya. Pemain paling berbahaya di laga ini ada Ali Koroy dari kubu Persikabo, sementara di kubu Persib Bandung ada Ciro Alves. Man of the match. Man of the match di laga ini Persikamiya jatuh pada Daisuke Sato dari Persib Bandung tentunya, dengan segar aksinya dan 1 gol penyeimbangnya serta menyelamatkan Persib dari kekalahan.
Oke, itulah tadi fakta di balik laga pertandingan pekan terakhir di putaran pertama ya. Pekan terakhir sih, tapi buat Persib ada satu laga tunda lagi antara Persikabo kontra Persib Bandung. Sebelumnya kami akan sedikit memberitahu nih tentang kapan sih diumumkannya kuis tebak posisi Persib di putaran pertama ini ya, yang ini ya. Nah jadi gini, pada sistemnya harusnya semua tim itu melakoni 17 laga dulu ya, baru disebut putaran pertama berakhir. Nah, sementara Persib masih punya 1 laga tunda dan Persija masih punya 2 laga tunda nih jadinya. Nah, kita akan tunggu nih apakah laga-laga tunda ini akan digelar sebelum putaran kedua atau nanti digelarnya di pertengahan putaran kedua. Jika digelarnya sebelum putaran kedua, maka kami akan umumkan kuis ini nanti setelah semua laga tunda ini dijalankan. Jadi jika kami umumkan sekarang nih ya, atau setelah Persib versus Persija, nanti ada timbul pertanyaan dari supporter Persija, kan kenapa Persib di urutan sini kan? Harusnya kan Persija di urutan segitu, karena Persija masih punya 1 pertandingan tunda dengan PSS Sleman yang ditunda kemarin. Nah, untuk menghindari pertanyaan seperti itu, makanya kami belum mau mengumumkan dulu posisi klasemen sementara di akhir putaran pertama ini ya, karena ya gitu takutnya ada perdebatan nantinya. Oke. Nah, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Ketika saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.